Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan lagi untuk materi tentang teknik tenaga listrik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang induction motor atau motor induksi. Baik, kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang mesin-mesin listrik, ada generator, ada motor, ada transformator. Nah, kali ini kita akan bahas tentang motor ya, terutama di motor induksi atau induction motor yang banyak sekali digunakan di berbagai aplikasi. Contoh sederhana di rumah kita ada kipas angin, ada pompa air, terus apa lagi? Ada AC, ada AC itu ada motor juga kan, menggunakan motor induksi. Ada satu pasa dan ada tiga pasa. Oke. Tergantung kebutuhan atau keperluan yang digunakan aplikasi. Pada dasarnya motor induksi, the most common teknik misalnya simple design. Kenapa dia banyak digunakan? Karena desainnya simple, lilitan primer lilitan rotor dan stator dikasih listrik sudah bisa mutar. Dia tidak perlu mendesain khusus seperti motor sinkron, motor DC dan lain-lain, atau motor stepper untuk kebutuhan di robotik dan lain-lain. Ya robot rugged, low price, yang paling umum itu low price dan easy maintenance. Wide range use, ketika dikasih listrik dia berputar kan gitu ya. Dan essentially constant speed, no load and full load kan gitu ya. Speed depend on the frequency of the power source. Kecepatan tergantung dari tegangan dan frekuensi sumber listriknya. Oke, ini contoh sebuah mesin motor. Oke, ini statornya. Seperti yang di materi sebelumnya kita sudah bahas tentang bagian-bagian atau mekanisnya dari sebuah motor kan gitu ya. Induction motor has two main part, sama ada stator bagian luarnya consisting of steel frame. Ini rangka baja kan itu dikasih lilitan. Nah, construction-nya itu seperti tadi, ini nggak perlu saya bahas satu-satu karena makan waktu. Pada dasarnya ada two basic design depending on the rotor design. Ya. Setelah itu ada bagian rotor ini. Tadi ada stator, bagian rotor. Ini ada windingnya, ada lilitannya. Oke, ini bagian rotornya, bagian yang berputar. Seperti ini kalau sudah disatukan, ini statornya, ada rotor. Ketika dikasih suplai listrik di sini, di bagian stator ada lilitan, ada kerangka baja atau kerangka besi di sini, ada inti core-nya itu menghasilkan induksi. Di rotor juga ada lilitan, ada induksi, ada induktor, ada inti baja juga menghasilkan induksi seperti yang dibahas yang sebelumnya sudah dibahas ya secara teori bagaimana motor itu bisa berputar kan gitu ya. Oke. Nah, balance three pass winding mekanik. Pada dasarnya kalau untuk yang tiga pasa dibagi tiga, ini 360 derajat, jadi dapat 120 FI ya, ini dapat 120. N ini jumlah putaran sinkronnya, ini N ini putarannya kan gitu ya. 120 F frekuensi dibagi P polnya. Kalau di sini ada berapa? 1, 2, 3 pol. Ada yang 6 pol ya. Oke. P is the number pole. N is in called synchronous speed. Kecepatan sinkronnya dalam bentuk rotasi per menit ya. Revolution per menit kan gitu ya. Ini rumus untuk mencari kalau kita mendesain motor berapa kecepatannya kan gitu ya. Ada yang 1800, 2000, 1600 kan gitu ya. Nah, ini sinkron kalau berdasarkan jumlah pol ada 2, 4, 6, 8 kan gitu ya. Karena frekuensinya 60, 50. Kita pakai 60 ya kan gitu ya. Sorry 50 Hz. Kita pakai 50 Hz. Di Amerika sebagian apa dia pakai kayak di Jepang 60 Hz kan gitu ya. Rotating ini. Nah, ketika dia karena ini tiga fase, ada merah, kuning, biru. Di fase R, fase
S, fasa T. Nah, karena ini rotasi karena dia 3 fasa tadi. Ini juga ya rotasinya karena dia 3 fasa. Merah, kuning, biru, RST. Kan gitu ya. Ini standar luar. Kalau di Indonesia standar PLN itu biru itu netral, RST merah, kuning, hitam. Kan gitu ya. Ini contoh menghitung berapa fungsinya B ini net kan gitu ya. Ini nanti Anda baca aja latihan bagaimana menghitung sebuah ketika motor itu dikasih listrik kan timbul di sekeliling ini di stator ini ada medan. Bagaimana menghitung ini rumusnya. Kalau dibahas kita satu-satu mungkin agak panjang. Ini ada 80 slide. Ini menghitung rotating magnetic field yang berputar itu. Oke, satunya Weber. Ini rotasi. Kalau kita demokan 75, 90, 105 dia berputar kan 10 per 15 derajat. 15 derajat dia berputar seperti itu ya. Nah, itu rotatingnya tadi. Dapat kita hitung gayanya sampai 360 tadi kan. Mulai dari 0 3345 360 stop kan gitu ya. Prinsip kerja operasinya. This rotating magnetic field cut rotor winding. Tadi sudah saya terangkan. Kita kasih tegangan, ada induksi di sekitarnya, rotor ada, berputar kan gitu ya. Ini, theta induksinya is induced torsi. Ini theta. Torsinya berapa? Ini, DR, PBS. Rotor dan stator. Nah, magnetic flux density of rotor and stator. Kan ini rotor dan stator. D itu magnetic flux atau medan magnetnya kan gitu ya. Dapatlah dihitung berapa torsi. Torsi itu daya dorongnya, putaran gitu ya. Induction motor. What speed will the EM induction motor run kan itu ya. If rotor run similar speed with the same speed. Nah, begini maksudnya. Speed dari induksi motor itu idealnya kalau slipnya 0, 1, stator dan rotornya sama. Ketika dikasih beban ada slip. Perbedaan perputaran di rotor dan di stator. Itu namanya slip. Ini slip tadi. Induction motor always run at the speed lower dari synchronous kan gitu ya. N ini slip kan. Slip speed kan gitu ya. Perbedaan perputarannya tadi ya. Mechanical sub of motor, ini motor tadi. Ini synchronize ya, speed of magnetic field tadi. Ada perbedaan. Ketika dikasih beban dia nggak sama. Contoh motor, oke. Di warung-warung kan ada kukur kelapa itu, motor induksi. Ketika dia putar normal, dibiarin 1800, 1900 RPM. Ketika dikasih beban, ada slip. Kecepatan rotor sudah berubah jadi lambat. Itu namanya slip. Oke. Slip ini NS, Nsync dikurang N motor bagi Nsync. Dapat persen yang nanti kan gitu ya. Jadi slip berapa persen slipnya. Nah, semakin kecil semakin tidak bagus. Contoh slipnya 100% kan gitu ya. Semakin besar slipnya, sehingga tidak berputar rotor itu lagi. Motor akan panas kan gitu ya. Harus mendekati sama. Speed rotor dan motor itu 1800 berbeda 1700. Oke. Sedikit berbeda 10%, 90% saja kan gitu ya. Stationary-nya ketika the rotor run synchronous speed, slipnya kosong gitu ya. The rotor is stationary. Jika rotor session berhenti, slipnya 1 kan gitu ya. Nah, ini nggak boleh kan gitu ya. Makanya harus jaga 0 kan. Slipnya nggak ada slip, nggak ada perbedaan 0 ini slipnya. Kalau 1 sudah 100% kan gitu ya. Kedua, induksi motor terangkan work on the principal induksi voltage. Kan ini tambahan voltage. Nah, kita mencari sekarang frekuensi. The rotor frekuensi. Frekuensi of the voltage induced at the rotors. P number of stator pole
Tadi kita lihat stator tadi ada 2, 4, 6, 8 pole, biasanya genap kan gitu ya. Terus frekuensi rotor ini pole, NS, slipnya, stator dan motor dibagi 120. Nah, itu dapat frekuensi. Oke. Nah, frekuensi FR sama dengan slip bagi FE. Rotor kan gitu ya. Ini N motor tadi. When the rotor is blocked, ketika motor is blocked, slipnya 1 kan gitu ya. The frequency of this protect is equal to supplement. Jadi if the rotor run is synchronous, kalau motor itu berjalan dengan baik dengan sinkron, slipnya 0 kan itu tadi ya. Ini sudah kita bahas tadi. Berapa torsinya? Ini torsi ya. Untuk load ya, omega m. P out dibagi omega m. Omega m sama dengan 2 pi nm bagi 60 radian per second. Ini mencari Newton meter kan itu. Torsi itu gaya. Dia bisa dorong, dia bisa putar kan gitu ya. Motor kita tahan, dia mempunyai daya kan gitu ya. Seberapa daya ini yang bisa diberikan Newton meter ini mencari torsinya. Ya, P out per omega m. Omega m. Horsepower. Nah, sebagian motor pada umumnya ditulis dalam HP. Satu HP itu 746 watt. Kan itu kita lihat di motor itu 10 HP 7460 watt. Kan itu ya, supaya Anda tahu ini standar horsepower kan gitu ya. Jadi Anda harus paham bagaimana menghitung konversi dari horsepower ke watt gitu ya. Ini contoh sebuah motor 280 volt, 10 HP, tadi kan 7460 watt. Voltnya ada 4 volt, 4 volt tadi P tadi ya, 60 Hz. Ini kalau di luar di Amerika, di mana di Eropa mungkin ya. Amerika dia pakai 60 Hz, di Jepang 110 di 60 Hz. Kita pakai 50 Hz. Why connected induction motor? What is the synchronous speed? Carilah NS, kecepatan sinkron kan gitu ya. RS dan lain-lain, rotor frekuensi dan sub torsi theta tadi yang kita sudah bahas. Dapatlah ini kan itu NS sama dengan 120 FE, ini contoh-contoh. Terus NM ya 1 kurang SNS dapatlah 1700. Ini N sinkron, perputaran standarnya 1800 ya. Karena ada slipnya 0,05% berkurang kan gitu ya, 5% kan gitu ya. Slipnya 5%, jadi 1750. Yang bahaya itu slipnya 100%, 0, nggak ada pergerakan. Ini frekuensi rotor, jadi 3S. Kan, ya. Dan terakhir, torsi load 41,7 Newton meter. Ini yang simple saja ya, contoh soal tadi ya. Oke. Ini equivalent circuit, ini rotor kalau kita jabarkan, karena rotor itu ada kumparan kan itu. Setiap ada induktansi, ada XR, JXR. Ada resistansi. Nah, ini ibarat kumparan itu rangkaian ekuivalennya. Ini ekuivalen untuk stator tadi. Ini mungkin Anda nggak perlu, karena ada orang mesin, mungkin nggak perlu kita bahas secara detail lah. Ya. Yang penting contoh soal ini tadi ya, solusinya bagaimana. Ini perhitungan yang dasar saja. Supaya Anda tahu bagaimana merancang nanti sebuah sistem. Ini equivalent circuit juga. Ini equivalent circuit R sama dengan SR. Ya. Contoh-contoh ini same true frekuensi FF, frekuensi rotor sama dengan S slip ini kan X sama dengan omega L 2 PFL. Omega ini standarnya standar 2 PFL, 2 dikali 3,14, P itu 3,14. F frekuensi kalau 60 Hz, 50 Hz. L ini jumlah dokternya ada berapa Henry. Dapatlah X ini. X sama dengan omega L gitu ya. Karena dia rangkaian AC induktansi. Ini X rotor sama dengan omega R LR. Dapatlah ini persamaan. Oke, ini equivalent circuit lagi kalau kita dikasih tegangan sebuah motor, kasih ada arus rotor masuk ke sini dapat. Ini saya cepat saja karena contoh saja yang contoh soal pertama tadi yang mudah saja, yang secara umum. Kalau ini mungkin agak kompleks sedikit ya. Masuk mendesain teori arus rotor, tegangan rotor kan gitu ya.
resistansi rotor JXR ini untuk mengkalkulasi dapatlah arus rotor sama dengan ini. Ini JX ini X tadi kan omega L tadi kan 2pi FL omega 2pi FL tadi. Nah, kenapa? Di sini kan induktansi X kan X rotor ini X ini kan omega L kan gitu ya. 2pi FL berapa frekuensi? Karena induktor pasti ada frekuensi arus bolak-balik, ada frekuensinya. Ini persamaan lagi kalau kita bahas dari dua sisi. Kalau rangkaian ekuivalennya, kalau kita manage kan kita ini sisi rotor, ini statornya kan gitu ya. Dapatlah ini X, R, I, tegangan, copper losses. Ini maksudnya di tembaga itu ada losses, ada resistansi. Kalau kita lebih detail lagi, membahas losses itu lebih akurat lagi perhitungannya kan gitu ya. Air flow kita ini untuk 3 fasa. Tadi 1 fasa. Kalau 3 fasa dibagi akar 3 ya. Akar 3. Daya in sama dengan akar 3 karena 3 fasa. Tegangan L, IL, ya. Cos theta. Cos theta ini fasanya kan gitu ya. Dapatlah torsi V kompres omega N motor kan gitu ya. Ini tadi ada kalian. Ini agak cepat saja, agak nanti kita nggak perlu bahas karena ada orang mesin. Secara umum aja bagaimana menghitung slip, kecepatan motor, tadi daya dan lain-lain. Power relation, ini power conversion kan gitu ya. Contoh lain berdasarkan tadi sebuah motor 480, 60 Hz, 50 HP, 3 fasa. Ini drawing cos P-nya 0,85 lagging. Itu cos theta, sorry cos theta tadi. Ini ada cos theta ini ya, cos theta. Kita tanya DR gap dan ini jawabannya. Anda bisa lihat ini ya jawabannya. Ini jawaban P out sama dengan 50 HP dapat N ini efisiensi N sama dengan efisiensi P out dibagi P in 188%. Artinya apa? Semakin besar efisiensinya semakin bagus. Contoh lain 460 25 HP 60 4 pole ya. Koneksi Y ZSP stator ini contoh-contoh lagi kan ya. Nah, Anda bisa baca nanti N sinkronnya ya. N motornya kan gitu ya, N sinkron tadi. Terus Z-nya impedansi kan, impedansi. Terus ZF impedansi dan lain-lain. Ini Z total I1. Ini agak kompleks memang. Kalau kita bahas 3 fasa ini agak kompleks. Tapi Anda bisa baca ini. Ya, bagaimana solusinya untuk konversi 11.511,585 kilowatt. Ya. Payout dapat 10 kilowatt, nanti dapat efisiensinya torsinya 62 Nm. Nah, torsi load ini torsi induktor dapat efisiensi 83,7% efisiensinya. Ini torsi power dan TPN. Ini ekuivalennya. Nah, ini tegangan TPN. PTH TPN ini ya. Ini udah agak kompleks juga pembahasannya, tapi Anda bisa baca ini. Kenapa dibuat rangkaian persamaan ini? Untuk mentranslate kalau motor itu, untuk menghitung secara teori ada bagian rotor, bagian stator. Kalau kita ekuivalenkan rangkaiannya, ekuivalensi dapat menghitung teori-teori dalam mendesain. Gitu ya. Mungkin Anda perlu kasus tertentu untuk mendesain penggunanya harus 46 horsepower kan gitu. Anda harus desain bagaimana gitu ya. Ini PTP ini dan lain-lain. Ini PTH, RTH nanti Anda bisa lihat kan gitu ya. Ini mencari I ya. P mechanical. And the internal mechanical torsi ya, mechanical. Dapatlah T ini buat ini T ini rumusnya torsinya ini agak kompleks memang. Oke, berbicara torsi, apa itu torsi? Speed karakteristik.
ketika torsi mulai, pull out nanti akan down. Kan full load torsi, kan gini. Ketika motor itu diputar, ya speednya naik. Naik, ketika dikasih beban, sampai beban penuh, dia akan turun putarannya itu, kan gitu ya. Nah, itu torsi. Torsi itu daya. Satuannya kan Newton meter. Berapa daya yang bisa diputar. Daya dorongnya itu, kan gitu. Ibarat gini, kalau Anda berdesain motor power window untuk mobil, kan torsinya harus kuat tuh. Walaupun motornya kecil, tapi torsinya harus kuat. Berapa beban jendela mobil itu yang bisa diputarkan gitu ya. Kita mutar pakai tangan sudah berat kan gitu. Tapi motor kecil itu bisa dimutar. Harus desain khusus, ya, torsinya kuat. Gitu. Oke, ini komen aja. Mungkin complete speed. Ini motor, stator, ini generator tadi kan. Kalau motor kebalikannya, ada rotor, stator, ini stator, rotor. Motor generator itu kebalikannya. Maximum torsi occur when the power transfer R2 S is maximum. Slip tadi kan gitu. Ini beberapa tambahan kan. Maksimum torsi. Ya, koresponden T max. Ini omega S, dependent tadi formulanya. Ini tambahan torsi. Ini grafik indeks torsi Newton meter mechanical speed. Perbandingan kecepatan, kalau kecepatan yang standar kan 1800 nih. Ya, 1900. Ini torsinya. Ini contoh lagi 50 Hz induction motors, 15 kW, cari motor slip, induction torsi dan lain-lain. Ini jawabannya. Ensing slip 1,767% ini bagus, kan tidak jauh beda 3000 kecepatan sinkronnya, perputaran motornya 295. 1,67 saja slipnya. Jadi nggak begitu masalah. Nanti dapat torsi induktor 48,6 Newton motor. Ini beberapa RPM N motor kan itu 2800 revolution per menit atau rotasi per menit. Ini P 29,5 kilowatt. Anda konversi dalam ini berapa HP? Dibagi 746 HP kan gitu dapat sekian horsepower kan itu. Nah, contoh lain Anda bisa baca ya. Banyak contoh soal ini. Anda bisa baca nanti. Ini contoh-contoh soal solution. Ini torsi maksimum dapat 229 Newton meter. Ya, nggak perlu kita bahas ini, sudah Anda bisa baca kan, karena sudah umum, matematika yang umum. Torsi start, ya biasanya torsi start itu lebih berat, lebih besar kan gitu ya. Ini tadi torsi maksimum 229. Ini torsi startnya 104 kan gitu ya. Untuk start pertama. Max ya. Ini kecepatan motor 1000. Contoh-contoh soal. Ini contoh-contoh lain Anda bisa baca. DC test, ini DC, arus, ampere meter, voltmeter. Ini contoh lain untuk DC ya. DC R1, DC ini pembahasan untuk motor DC. Kalau beban tanpa beban, no load test, dapat kecepatan gitu ya. Rangkaian persamaan motor generator hampir sama. Dia ada X, ada resistansi, ada kapasitansi. Ada yang bertanya, kok nggak ada kapasitansi, nggak ada C kan gitu ya? Karena di rotor itu dia ada hanya induktor saja, ya nggak ada C kapasitor. Jadi persamaannya itu induktansi dan resistansi. Setiap induktansi ada resistansi karena tekanan dalam resistansi dari koil kan gitu ya. Contoh lain, contoh lain. Oke. Blok rotor, power factor, mencari power factor. Cos theta sama dengan P in dibagi 3 akar 3 P. Setiap yang akar 3 ini ingat ada 3 pasang ya kan. Ya. Impedansi LS. Oke. Ini formula pula mencari ini contoh ya, desain A, desain B, desain C.
Banyak contoh, ini contoh lagi menghitung, bagaimana menghitung DC test tadi. Oke, mungkin ini pembahasannya banyak sekali contoh, Anda bisa baca. Kalau PDC yang 13,6, tanpa beban dapat tegangan sekian, beban sekian, gambarkan pasang dan lain-lain. Nah, ini pembahasan kita kali ini untuk motor induksi. Intinya yang perlu Anda pahami, tadi kan yang terakhir kan banyak seperti ini, Thevenin dan lain-lain ini. Yang Anda pahami ini saja. Bukan gimana tadi? Contoh yang pertama itu. Yang secara umum. Secara umum untuk menghitung bagaimana kecepatan, slip, dan lain. Yang pertama. Contoh soal pertama itu yang perlu diingat. Ya, nih, ya. Ini contoh yang pertama tadi kan. Bagaimana itu kecepatan sinkron, kecepatan rotor, frekuensi rotor, torsi dari sub. Sub itu kan rotor. Ini yang perlu Anda ingat. Ini harus Anda ingat. 120 FE per P volt, N motor, frekuensi rotor, torsi. Ini yang perlu Anda ingat sekali. Ya. Ini sudah umum sekali kan itu ya. Mungkin ini yang dapat disampaikan untuk pembahasan kali ini di motor induksi ya, motor induksi, induction motor. Nah, ingat ya contoh yang pertama tadi, kecepatan sinkron, kecepatan motor, rotor, bukan motor, rotor. Sinkron itu yang stator. Kecepatan rotor nanti dapat dihitung slip, perbedaan speed tadi. Frekuensi rotor dapat dihitung 120 FE per P, 120 FE per P itu ya, volt. Selanjutnya dapat dihitung torsi, berapa Newton meter. Itu yang harus kalian ingat. Oke, saya pikir sekian presentasi untuk kali ini mata kuliah TTL di materi tentang motor induksi. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.